Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun saat ini berada. Puji Tuhan, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan bagi kita semua dan juga berkat kesehatan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang penuh kasih bagi kami. Kami bersyukur di hari Minggu yang baru ini Tuhan, Kau perkenankan kami untuk kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, khususnya sepanjang minggu ini. Kami ada pada saat ini itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau menaikkan ucapan syukur kami, persembahan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau ya Tuhan, karena kami percaya dalam penyembahan ada mujizat dan pemulihan yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita awali ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan lebih lagi. Kita percaya Tuhan kita senangkan dengan penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, kami muliakan atas segala sebab Engkaulah Tuhan yang
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bersama kita nyanyikan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Dia. Dia adalah Raja bagi kita semua. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata
kami sudah boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas setiap penyembahan kami Tuhan. Kami rindu untuk bisa selalu menyembah-Mu Tuhan, merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pemeliharaan-Mu selalu sempurna bagi kami ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dan biarlah kami selalu memuliakan Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi meninggikan Engkau, bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan, kita percaya bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita selalu bisa menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita, haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Allah itu setia bagi kita, dan jangan ragukan kesetiaan Tuhan bagi kita, haleluya. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau merubah hidup kami, meninggalkan semua sifat kami yang lama, diperbaharui oleh-Mu ya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
dan noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bersama katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita persiapkan diri kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami, tolong kami lewat Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami serahkan sepenuhnya diri kami dalam tangan Tuhan, supaya firman yang akan kami dengar nanti benar-benar tertanam dalam diri kami, dalam hati kami, dan bisa kami lakukan dalam hidup kami, berbuah dalam setiap keputusan kami, setiap tindakan kami, setiap ucapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini tema kita saya kasih judul Domba pasti kenal dengan gembala. Ya, sekali lagi, domba pasti kenal dengan gembala.
Mari kita baca Yohanes 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Firman ini adalah ucapan Yesus. Jadi Yesus adalah gembala yang baik, dan dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal dia. Harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kebanyakan kita orang Kristen pasti pernah mendengar, bahkan hafal sebagian besar ayat-ayat dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini Mazmur yang sangat terkenal menurut saya dan ini ditulis oleh Daud. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, ini adalah Mazmur yang lewat pewahyuan Tuhan ditulis oleh Daud. Saudaraku, judul perikop ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Jadi Daud lewat perikop ini, lewat firman yang kita baca ini menyatakan Tuhan adalah gembalanya. Daud itu sangat mengerti bagaimana jadi gembala. Bukan gembala seperti saya ya, atau gembala-gembala yang di gereja, bukan, real gembala. Bagaimana sikap hati seorang gembala dia tahu pasti. Karena dulu dia adalah gembala. Jadi soal pemeliharaan Tuhan, soal perlindungan Tuhan, soal tuntunan yang dilakukan Tuhan dalam hidup Daud, dia menggambarkan hubungan itu seperti gembala terhadap dombanya. Saudaraku, dia enggak menuliskan hubungannya dengan Tuhan itu seperti bapak dan anak, tidak. Karena Daud dalam hidupnya tidak punya hubungan istimewa dengan bapaknya. Apalagi dengan bapak mertuanya, Saul. Wah, hubungan mereka bagi Daud sebenarnya menyakitkan. Jadi dia menggambarkan kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan adalah seperti domba dan gembala. Itulah pengalaman hidup Daud. Dan saudaraku, Daud ini adalah sosok yang sangat dikagumi oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan saya yakin sekali sama seperti kita menghafal Mazmur Daud ini, orang Yahudi pun sebelum kita baca firman ini sudah menghafal tulisan Daud ini. Dan saudaraku, Alkitab menuliskan, kitab-kitab para nabi menuliskan bahwa Mesias adalah keturunan Daud, akan lahir dari keturunan Daud. Tapi apa yang terjadi? Sebagian dari mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Maka nanti dalam perikop yang kita baca, ayat yang kita baca, Yesus menegur mereka, Yesus menegur orang-orang Farisi, Yesus menegur ahli-ahli Taurat itu dengan perumpamaan hubungan gembala dan domba.
Tadi kita sudah baca Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Tuhan mengenal domba-dombanya, umat pilihannya. Dan seharusnya domba-domba itu, umat-umat pilihan itu mengenal Dia. Tapi waktu itu banyak orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Dan saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini pasti tahu apa yang ditulis oleh Daud, pasti tahu hubungan antara domba dan gembala. Mereka pasti tahu. Tapi mereka tidak mengenal gembala mereka. Sebagian mereka menolak Yesus. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 22 sampai 27. Ya, Yohanes 10 ayat 22 sampai 27. Judul perikopnya, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Saya akan bacakan mulai dari ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yesus menegur orang-orang Yahudi itu. Dalam ayat 22 berkata demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Jadi waktu itu, waktu firman ini diucapkan, teguran ini disampaikan, itu adalah hari besar di mana orang-orang Yahudi dan pasti pemimpin-pemimpin Yahudi berkumpul. Mereka sudah dengar tentang Yesus. Mereka sudah dengar dan sebagian sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dan itu harusnya sudah menjadi tanda bahwa Dia Mesias. Karena di dalam kitab para nabi disampaikan bahwa Mesias itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Punya kuasa bahkan untuk membangkitkan orang mati. Tapi mereka tetap tidak percaya. Dan mereka menolak Yesus. Apa yang Yesus katakan mengenai yang tidak percaya? Ada di ayat 25, saya akan bacakan. Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Apa yang Yesus lakukan, sudah Dia lakukan dan mereka sudah mendengar bahkan melihatnya, mereka tetap tidak percaya. Kenapa? Karena sebagian pemimpin-pemimpin ini merasa kalah pamor, kalah ngetop, dan mereka khawatir, bahkan sebagian besar takut posisi mereka sebagai petinggi-petinggi dalam bait Allah itu, dalam agama Yahudi itu, akan tergeser dengan semakin ngetopnya Yesus. Semakin hebatnya orang-orang melihat kuasanya. Dan orang-orang Yahudi waktu itu menantikan Mesias. Mereka sangat ingin Mesias itu segera mereka bisa lihat dan mereka memimpin mereka. Tapi pemimpin-pemimpin Yahudi ini, pemimpin-pemimpin agama ini tidak percaya. Ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita bisa belajar
dari apa yang terjadi di Israel, di bangsa Yahudi waktu itu, walaupun Yesus sudah menunjukkan kuasanya, kuasa Bapa dalam dirinya, mereka tidak percaya. Nah sekarang, dalam kehidupan kekristenan kita, kita sudah yakin Alkitab ini adalah kebenaran. Dan kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyembuhkan kita. Tapi tidak sedikit yang tidak percaya. Kenapa? Karena banyak faktor. Keduniawian, hal-hal duniawi, uang, jabatan, itu kadang-kadang membuat kita menolak kebenaran, kita nggak mampu melakukannya, karena ketika kita melakukannya di tengah-tengah dunia yang jahat ini, maka kita akan kehilangan hal-hal yang mungkin hari ini kita peroleh. Kita melakukan kebenaran, kita melakukan pekerjaan kita, bisnis kita dengan cara-cara yang benar, lurus, maka kemudian banyak yang tidak suka. Dan akhirnya kita ikut cara-cara dunia. Kita tidak percaya kepada ucapan Yesus. Karena saudaraku, kalau domba, yang pertama adalah pasti mendengarkan suara gembalanya. Ya, ini kebenaran yang pertama. Kalau kita benar-benar domba, kita pasti mendengarkan suara Tuhan. Tidak mungkin tidak. Mungkin lewat pemimpin kita, mungkin lewat hamba-hamba Tuhan, dan terutama lewat firman ini. Dalam bahasa Inggris mendengarkan ini bukan hear, bukan mendengar, bukan hanya sebagai bunyi gitu. Misalnya ada orang bicara, apakah kita mendengar? Ya, mendengar. Tapi kita tidak memberikan perhatian. Tapi kita tidak percaya. Kita tidak memberikan konsentrasi kita. Alkitab dalam bahasa Inggris menuliskan mendengarkan ini listen. Listen itu berarti memberi perhatian penuh. Dan percaya penuh. Itulah listen. Nah seringkali kita hanya mendengar. Di dalam gereja, di dalam ibadah, kita mendengar. Firman Tuhan disampaikan, tapi apakah kita mendengar seperti maksud Tuhan lewat firman ini? Banyak orang Kristen hear, mendengar. Ada bunyi, ada suara, ada khotbah yang disampaikan, tapi mereka tidak listen, tidak listening, tidak mendengar yang seperti maksud Tuhan ini. Jadi sekarang, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak listen, tidak listening. Apa yang disampaikan, apa yang kita baca, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Tidak bisa mengenal gembala kita. Itu yang pertama. Itu yang menghalangi bahwa kita sebagai domba mengenal Tuhan sebagai gembala kita. Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan suaranya. Yang kedua, mengikut. Dalam ayat 27 berkata, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Banyak orang Kristen sudah mendengar, ya benar. Tapi langkah kedua, mereka mengikut Tuhan. Nah di sini yang berat. Kenapa? Karena mengikut Tuhan, mengikut Yesus, seperti Alkitab katakan, kita akan menderita bagi Dia. Tidak semua orang mau menderita. Padahal itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita mengenal gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, kalau kita tidak mengikuti Dia? Maka kita hanya kenal-kenal begitu saja. Ya. Saya misalnya, apakah saya kenal
Presiden Jokowi, ya saya kenal. Saya tahu aja gitu. Kenal yang disebut itu adalah tahu saja. Namanya siapa, dia lahir di mana, nah gitu. Tapi apakah betul-betul mengenal lewat pengalaman? Tidak. Saya belum pernah bertemu langsung dan saya nggak pernah melihat kehidupannya langsung. Nah, bukan ini yang dimaksud Tuhan, mengenal. Mengenal itu berarti mengalami. Punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ada tulisan Ayub, mari kita baca firman Tuhan di Ayub 42 ayat 5. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi banyak orang Kristen hanya dari kata orang saja, dari kata gembala saja, dari kata pengkhotbah saja, dari kata lewat kesaksian-kesaksian orang saja. Tapi apakah langsung mengalami? Belum. Kenapa? Karena mereka tidak benar-benar mendengarkan, dan kalaupun mereka mendengarkan, mereka tidak mengikuti gembalanya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita baca tentang Ayub ini, dia mengalami benar-benar pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pemulihan dari Tuhan. Sehingga ayat ini keluar. Dia mengucapkan, dia menuliskan ayat ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah saudaraku, mari kita belajar. Supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Sehingga kuasanya bisa kita rasakan, mujizatnya bisa kita rasakan, pertolongannya bisa kita rasakan. Dan hari-hari ini kita sangat membutuhkan itu. Dunia tidak semakin baik, keadaan tidak semakin baik, tantangan semakin besar. Hanya orang-orang yang benar-benar mendengarkan gembala dan mengikuti gembala dan benar-benar mengenal dia, itulah yang akan mengalami. Sama seperti yang dialami Ayub. Mengalami perlindungan, mengalami pemulihan. Dan diangkat Tuhan, luar biasa hidupnya. Dan hidupnya jadi berkat. Mari, hari ini sebagai domba-domba, orang-orang pilihan Tuhan, kita harusnya mengenal gembala kita. Mendengar suaranya, dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Seperti Daud merasakan hubungannya dengan Engkau seperti gembala dan domba. Daud mengenal benar dan tahu betul bagaimana perasaannya terhadap domba-domba yang dulu dipimpinnya. Dan saat hidupnya, dia punya pengalaman seperti domba dipelihara oleh gembala dengan sangat baik. Dipelihara oleh Tuhan dengan sangat baik. Diangkat dari seorang gembala domba kambing, dia menjadi raja yang besar. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kami punya pengalaman pribadi seperti Daud mengalami Engkau. Biarlah semua umat-umat Tuhan hari ini bisa mengenal Engkau secara pribadi. Karena mereka mendengar, karena mereka mengikuti. Sehingga dalam pengiringan, pengikutan, ketaatan, kami bisa mengenal Engkau secara pribadi. Dengan ketaatan itu kami bisa merasakan kekuatan-Mu menghadapi persoalan, masalah, pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Sama seperti Daud mengalami kemenangan. Kami percaya seperti Mazmur yang Daud tuliskan, kami juga akan mengalaminya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Mengakhiri ibadah ini, Engkaulah Raja.
Kami berterima kasih kembali karena kasih setiamu Engkau mengingatkan kami. Kalau kami merasakan perlindungan-Mu hari ini, kami sehat dan kuat, itu pasti karena perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Kau sudah membuktikan bahwa Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Tuhan, Engkau yang gembala yang baik bagi kami, memelihara hidup kami, memelihara hidup keluarga kami, melindungi kami, sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya, semuanya Engkau hindarkan dari kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tapi walaupun begitu, kami sering tidak mendengarkan suara-Mu. Kami tidak memperhatikan ucapan-ucapan-Mu, lewat firman-Mu, lewat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, lewat firman yang kami baca, bahkan kami mengabaikannya. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami mengenal Engkau, benar-benar punya hubungan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan, sebagai gembala kami. Gembala yang baik yang sudah membuktikan kasih setia-Nya, melindungi dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mau bertobat, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami ditolong, diingatkan untuk selalu mendengarkan suara Tuhan. Apapun yang kami putuskan, apapun yang kami ucapkan, tindakan-tindakan yang akan kami ambil, biarlah kami mendengar suara-Mu, supaya kami mengenal Engkau secara pribadi. Dan kemudian biarlah kami bisa mengikut Engkau, mampukan kami mengikut Engkau. Walaupun kadang-kadang jalan yang Kau pilih kami lihat mendaki, berbatu, lewat kesulitan-kesulitan, dan sehingga kami tidak mau mengikutinya. Terasa berat dan kami menghindar darinya. Kami mengikuti jalan kami mengikuti jalan dunia ini, bahkan kami mengikuti jalan dosa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami mengenal Engkau. Mampukan kami mengikuti Engkau, mengikuti firman-Mu dan melakukannya. Berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan berjalan dalam rencana Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami mau melakukannya, biarlah Roh Kudus menolong kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa buat seluruh umat-umat Kristen, kami berdoa, biar kami semua mengenal gembala kami yang baik, yaitu Tuhan Yesus, dengan mendengarkan serta mengikuti apa perintah-perintah Tuhan dan apa rencana-rencana Tuhan bagi hidup seluruh orang Kristen di dunia ini, sehingga kami semua seperti rencana-Mu menjadi berkat, diberkati, menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sama seperti Daud, mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya, di dalam peperangan-peperangannya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu, ibadah ini akan berakhir. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dengan setia. Dengarkanlah gembala-Mu, dengarkanlah Tuhan. Ikutilah gembala-Mu yang baik. Ikutilah Tuhan Yesus. Supaya engkau mengenal, supaya engkau mengalami Dia di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat-berkat ini, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.